ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat, maksudnya orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. So when he saw Peter and John came to the temple in order to worship God, he then asked the gift or maybe money from Peter and John. Lalu Petrus menatap orang itu dan berkata kepada dia, lihatlah kepada kami, emas kami tidak punya, perak kami tidak punya. Dia mau katakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Yohanes juga tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan betapa mereka secara ekonomi sederhana saja. Dan memang mereka hanya tukang penangkap ikan dan kemudian ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak punya income ekonomi yang besar. Sehingga memang benar dia katakan secara jujur saja, tidak ada emas, tidak ada perak. Atau boleh dikatakan tidak ada kekayaan. Tetapi luar biasa, Petrus katakan, meskipun saya tidak punya perak dan emas, tetapi kami punya sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Tetapi setelah dia menatap kepada Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. What I have, I will give to you. I don't have gold or silver, but what I have, I'm going to give to you. Apa yang kupunyai, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang dia sebutkan. Dia tidak kasih perak, dia tidak kasih emas, dia tidak kasih uang, dia tidak kasih kekayaan, dia tidak kasih sedekah yang besar atau derma yang besar. Tetapi dia kasih penyembuhan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ini luar biasa. Orang itu berharap mendapat uang. Orang itu berharap dapat sesuatu. Orang itu mendapat sedekah, ingin mendapat sedekah. Orang itu berharap mendapat seperti emas atau perak atau apa yang berupa material untuk dia pegang, untuk dia dapat, untuk kehidupannya. Dia tidak membayangkan bahwa yang dia peroleh ini lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari uang, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun. Dan kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Betapa dalam hidup kita ini, yang paling penting bukan emas, bukan perak, bukan uang, bukan kekayaan, bukan popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah Tuhan Yesus. So then you and me can learn from here through the apostles, Apostle Peter and John, and from God, that the most important in our life is not about money, it's not about gold, it's not about silver, it's not about property, or it's not about popularities, it's not about famous. But the most important is, do you have Jesus? Do you have Jesus Christ? Do you have the Savior? Do you have the Christ? Do you have the Son of God? That is the most important thing for the life. And that's what
Peter and John gave to this lame man. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat di dalam bait Allah. Melompat-lompat sambil memuji Allah. Luar biasa. Seandainya Petrus dan Yohanes memberikan kepada dia uang atau emas atau perak atau sedekah atau apapun, tidak mungkin dia bisa berlompat-lompat. Tidak mungkin dia bisa berjalan kian kemari. Dan saya yakin juga tidak mungkin dia memuji Allah dengan seperti ini. Karena yang dia peroleh berbeda. Yang dia peroleh berbeda dengan apa yang dia harapkan. So this is more than what he expected. This is more than what he hoped for. And that's what's the grace of God. That's what the love of God. That's what the amazing power of God in our Lord Jesus Christ, who healed him. So you see, we can learn from here how the most important life is actually Jesus. And the most important in our life is that we glorify God because of Jesus. And this happened not because of the power of Peter or John, but this happened because of Jesus. And that's what you can see in the text. Ini terjadi bukan karena kehebatan Petrus. Ini terjadi bukan karena kehebatan Yohanes. Ini terjadi bukan karena kehebatan manusia. Ini terjadi bukan kehebatan daripada rasul-rasul. Tapi karena kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus.